Polrestabes Makassar berhasil mengungkap kasus penganiayaan di salah satu perguruan tinggi di Makassar yang terjadi pada 25 Desember 2023. 16 orang berhasil diamankan, 11 orang diduga melakukan pengeroyokan dan 5 orang lainnya diduga menggunakan senjata tajam. Kasus penyerangan di salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berhasil diungkap Polrestabes Makassar. Peristiwa yang terjadi pada Senin 25 Desember 2023 tersebut dipicu saling lempar petasan dan kembang api antar dua kelompok mahasiswa yang bertikai 3 hari sebelum penyerangan terjadi. Kapolrestabes Makassar, Kombes Polisi Muhammad Ngajib menyampaikan, dari pengungkapan kasus tersebut, 11 orang terduga pelaku penyerangan dan 5 orang lain yang diduga menggunakan senjata tajam berhasil diamankan. Dilaporkan bahwa terjadi satu perkara atau suatu peristiwa adanya pengerusakan dan juga adanya korban yang luka-luka yang merupakan korban daripada pengeroyokan. Kemudian langsung kita lakukan tindak lanjut, melakukan proses penyelidikan dan juga melakukan olah TKP, kemudian pemeriksaan saksi-saksi serta kita melakukan penangkapan terhadap beberapa pelaku dan alhamdulillah tentunya kita bisa mendapatkan ada 11 orang yang patut kita duga sebagai pelaku pengeroyokan dengan kerugian material berupa barang maupun luka daripada korban. Kemudian juga ada 5 orang yang kita dapatkan bahwa terbukti menggunakan atau membawa senjata tajam. Saya ulangi, membawa senjata tajam, yaitu diantaranya ada parang, kemudian badik, termasuk juga ada busur. Kemudian terhadap mereka, jadi ada 2 kelompok, ada 11 orang yang patut terduga sebagai pelaku pengeroyokan, kemudian juga ada 5 orang sebagai pelaku menguasai menggunakan senjata. Motifnya apa ya? Untuk motifnya sendiri, jadi dari peristiwanya 3 hari sebelumnya itu sudah terjadi ada saling menggunakan petasan dan menggunakan kembang api yang bunyi. Kemudian setelah itu 3 hari kemudian pada tanggal 25 Desember itu mereka salah satunya ada menggunakan sepeda motor kemudian digas hingga memanas-manasi sehingga akhirnya ada suatu perlawanan, kemudian terjadilah kasus atau peristiwa pengeroyokan dan juga perusakan. Dari pengungkapan kasus tersebut, penyidik Polrestabes Makassar juga berhasil menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan dalam kejadian. Tim Humas Polrestabes Makassar melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengantisipasi masalah kenakalan remaja, miras serta narkoba, Bribka Andriono, Satbinmas Polres Musi Banyuasin Polda Sumatera Selatan melatih bela diri kepada anak-anak dan remaja. Tidak hanya itu, dalam bidang pendidikan, Bribka Andriono juga melakukan literasi baca dengan memodifikasi motor dinas menjadi perpustakaan keliling. Bermula dari pengembangan literasi baca dan menjalin pendekatan komunikasi dengan para remaja dan anak-anak dalam pencegahan narkoba dan kenakalan remaja, Bribka Andriono, Satbinmas Polres Musi Banyuasin Polda Sumatera Selatan, menginisiasi perpustakaan keliling di wilayah binaannya. Berbekal motor dinas yang telah dimodifikasi, Bribka Andriono berkeliling ke sekolah-sekolah dan tempat bermain untuk mengadakan literasi baca kepada anak-anak. Perpustakaan keliling dengan menggunakan motor dinas ini dilakukan agar wilayah yang sulit dilewati dapat dijangkau oleh program perpustakaan keliling. Selain membawa berbagai macam buku untuk literasi baca, Bribka Andriono juga melakukan berbagai arahan tentang kedisiplinan berlalu lintas dan Kamtibmas. Tidak jarang Bribka Andriono membawa alat peraga lalu lintas untuk menerangkan kepada anak-anak tentang bijak berlalu lintas. Program literasi baca yang dilakukan oleh Bribka Andriono mendapatkan apresiasi oleh Dewan Guru dan Wali Murid. Di samping penambahan wawasan dari literasi baca, Kamtibmas serta kedisiplinan tidak luput dari binaan Bribka Andriono kepada anak-anak.
Tidak hanya literasi baca, Bribka Andriono juga melatih anak-anak dalam seni bela diri karate. Berawal dari tahun 2022, di mana Polres dan Polresta ditugaskan membentuk satuan bela diri, Bribka Andriono melatih para anggota polisi dalam penguasaan bela diri karate. Dari kegiatan tersebut, anak-anak dari anggota Polri serta anak-anak masyarakat sekitar mulai tertarik dengan kegiatan bela diri karate yang dilatih oleh Bribka Andriono. Selanjutnya, para siswa atas persetujuan kepala sekolah mulai banyak yang mengikuti kegiatan bela diri karate, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain untuk ketahanan fisik, dalam bela diri karate juga dilatih dalam ketahanan mental. Kegiatan ini juga untuk mengantisipasi para remaja agar tidak terjerat minuman keras dan narkoba. Mundur, ujuke, byakusuki, hop. Selain untuk menjaga ketahanan fisik dan mental, anak-anak anggota bela diri yang dilatih oleh Bribka Andriono juga meraih prestasi di berbagai kejuaraan bela diri. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.